Ya, halo semuanya. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan ke skill 2 pada TOEFL Structure. Oke, langsung saja kita bahas materinya. Pada skill 2, itu judulnya Be Careful of Objects of Preposition. Nah, Object of Preposition. Nah, apa sih Object of Preposition? Ini artinya hati-hati terhadap objek proposisi. Nah, kita bahas dulu apa itu, kita harus cari tahu dulu apa itu object of preposition. Oke, sebelum ke object of preposition, kita cari tahu dulu itu preposition ini apa nih preposition. Oke. Preposition is a word that show the relationship between a noun or pronoun and some other words in the rest of the sentence. Jadi, preposisi itu adalah sebuah kata yang menunjukkan suatu hubungan antara kata, benda, atau pronoun dan kata-kata lain di dalam sentence ya, yang ada di sentence itu. Misalnya, kita sering ketemu dalam bahasa Inggris tuh ada, kita kenal ada in, at, of, to, by, behind. Nah, ini sering sekali ya kita temukan dalam teks-teks dalam bahasa Inggris. Nah, inilah yang disebut preposisi. Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu kata depan. Kata depan ya. Nah, kita lanjut ke object of preposition. An object of preposition is a noun or pronoun that comes after a preposition to form a prepositional phrase ya. Jadi object of preposisi merupakan suatu kata benda atau kata ganti pronoun ya yang hadir setelah preposisi itu sendiri untuk membentuk frase preposisi. Frase preposisi. Jadi object of preposition ini ada setelah after ya. Dia ada setelah preposisi. Jadi nanti kalau ada preposisinya in, kita anggaplah in, berarti kata benda setelah in ini, misalnya di sini ada noun setelah in, maka ini yang disebut preposisi. Oke, biar lebih jelasnya kita langsung ke contoh ya. Nah, di sini sudah saya siapkan contoh. Kita lihat bersama. After his exam, Tom will take a trip by boat. Nah, yang saya maksud object of preposition dengan preposition itu ini. After di sini merupakan preposisi ya. Ini preposisi. Nah, setelah preposisi ya ini ya, setelah preposisi yang mengikuti preposisi ini disebut objeknya, object of preposition atau objek dari preposisi ini. Objeknya. Jadi kata benda atau pronoun yang mengikuti preposisi itu disebut object of preposition. Nah, ketiga kata ini membentuk yang namanya prepositional phrase ya, atau frase preposisi. Nah, setelah itu ada subjek di sini. Ini subjek ya. Tom ini subjek. Dan ini ada verbnya. Nah, selain itu, di sini kita lihat, sini ada preposisi lagi di akhir kata, di akhir kalimat. Ini ada preposisi lagi. By itu tergolong preposisi ya. Nah, preposisi. Nah, kembali lagi, kata benda atau pronoun yang hadir, yang ada setelah after preposisi itu disebut object of preposition. Maka ininya both-nya ini merupakan object of preposisi. Nah, ini objek dari preposisinya by ini. Nah, ini ada subjek,
ada verb, maka dia sudah lengkap ya, ini menjadi kalimat utuh. Nah, perlu dicatat juga di sini bahwa subjek tidak selalu harus di depan ya, di depan. Ini subjek dia ada di tengah kalimat. Nah, subjek di tengah kalimat, jadi jangan terkecoh ya. Ini subjek. Dan ini verbnya tadi ya. Verb. Nah, kita lihat lagi di sini ada catatan, saya sudah buat. Ingat, subjek tidak bisa diawali dengan kata depan atau preposisi ya. Jadi dia tidak bisa diawali dengan kata depan. Apabila noun atau pronoun diawali preposisi, maka itu bukanlah subjeknya. Nah, kan pada video sebelumnya saya sudah jelaskan yang menjadi subjek itu, yang bisa jadi subjek itu kemarin ada noun atau pronoun ya, kata ganti. Jadi yang bisa jadi subjek itu noun sama pronoun. Namun perlu dicatat apabila kata benda atau pronoun, noun atau pronoun ini diikuti preposisi di depannya, maka itu tidak bisa menjadi subjek. Nah, seperti ini. Ini ada pronoun dan kata benda ya, noun phrase di sini. Ini noun phrase ya, noun phrase. Namun ini tidak bisa menjadi subjek. Kenapa? Karena ada preposisi ini yang bikin dia nggak bisa jadi subjek. Jadi setiap objek, maksud saya setiap kata benda atau pronoun, setiap noun atau pronoun yang diikuti preposisi, maka dia bukanlah subjek. Mau di depan, mau di tengah, ataupun di belakang, dia tidak bisa jadi subjek. Nah, makanya subjeknya yang ini. Nah, Tom ini. Ya, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini ada contoh lagi ya, agar lebih paham. Nah, di contoh berikutnya, the book on the table almost fell down. Nah, sudah saya buat di sini, the book ini sebagai subjeknya. Nah, ini book ada subjeknya. Subjek. Dan on tadi adalah preposisi. On preposisi. Dan the table ini adalah object of preposisi. Nah, kan seperti saya bilang tadi, setelah preposisi itu disebut objeknya preposisi. Ya, jadi kata benda yang mengikuti preposisi itu selalu disebut object of preposisi. Nah, di sini verbnya ada fell down. Ini verb ya, fell ya, itu verb kedua. Past form ya dia pakai. Nah, jadi walaupun the table ini noun phrase, dia noun phrase ya, dan ini sama-sama noun phrase, the book juga noun phrase, ini bukanlah subjek. Dia tidak bisa jadi subjek. Kenapa? Kan saya bilang tadi, kalau dia noun atau pronoun itu diikuti preposisi, dia tidak bisa jadi subjek. Maka ini bukan subjek. Yang ini, the book, dia tidak ada preposisi di depan ini. Tidak ada preposisi, maka ini noun phrase kan. Jadi ini bisa jadi subjek. Oke. Kita lanjutkan ke berikutnya. Contoh berikutnya. Nah, sini ada contoh the little girl with the red jacket at the cake. Nah, di sini sudah saya buat the little girl ini adalah sebagai subjek with preposisi ya, dan the red jacket yaitu objek dari preposisi ini. Objek dari preposisi with ya. Dan at yaitu dia verbnya, verb kedua atau past formnya. Nah, seperti yang barusan saya jelaskan di atas tadi, ini
Noun phrase kan? Noun ya, ini noun juga. Nah, yang ini tidak, walaupun ini sama-sama noun, ini tidak bisa jadi subjek. Subjek tidak bisa, dia tidak bisa jadi subjek karena ada with di sini. Ingat, kata benda yang diikuti preposisi di awalnya, maka itu bukanlah subjek. Nah, pada yang di little girl ini, dia bisa jadi subjek. Kenapa? Karena dia tidak ada preposisi dia di sini. Kosong ya, nggak ada preposisi, maka dia bisa jadi subjek. Kita lanjutkan ke contoh ketiga. The sound of the racing car is very loud. Nah, the sound ini adalah subjek. Nah, soundnya ada subjek. Of ini preposisi. The racing car itu objek dari preposisinya of ini. Dan is ini verbnya. Kita bahas dulu. Subjek ini juga sama, ini noun juga. Noun phrase ya. Yang ini noun phrase juga. Sama-sama noun. Sayangnya, walaupun mereka sama-sama noun phrase, yang ini tidak bisa jadi subjek. Tidak bisa jadi subjek. Kenapa? Karena ada of-nya. Kan tidak boleh ya, walaupun itu kata benda, tapi dia diikuti oleh preposisi, maka dia tidak bisa jadi subjek. Nah, yang the sound, ini dia bisa jadi subjek karena nggak ada preposisi di depan ini. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut di sini, dia pakai verbnya itu pakai to be. Masih ingat kan kemarin kalau saya jelaskan bahwa to be itu juga tergolong sebagai verb. Nah, di sini kenapa dia pakai to be? Karena dia sini ada adjective. Loud ini tergolong adjective. Nah, adjective itu tidak bisa berdiri sendiri seperti verb ya. Nggak bisa berdiri sendiri. Saya jelaskan kemarin bahwa adjective tuh harus diikuti oleh to be. Ini syaratnya ya. Maka dia baru bisa jadi kalimat utuh. Adjective harus diikuti to be. Nah, pada contoh kalimat ini, to be-nya sudah ada. Makanya ini benar ya. Ini ada verb, ada subjeknya. Ini subjeknya ya. Ini subjek. Ini benar ya. Di sini ada catatan sedikit. An object of preposition can cause confusion in the TOEFL test because it can be mistaken for the subject of the sentence. Jadi ini artinya object of preposisi itu terkadang bisa menyebabkan kebingungan buat orang bingung ya di TOEFL structure itu, karena ini bisa terkadang bisa disalah-sangkakan dengan subjek ya. Terkadang kita menyangka oh ini subjeknya, tapi ingat, object of preposition itu tidak bisa menjadi subjek. Kenapa? Karena ada preposisi. Ingat kemarin yang barusan saya jelaskan di sini. Ya, subjek tidak bisa diawali dengan kata depan atau preposisi ya. Jadi semua kata benda atau pronoun yang diikuti preposisi bukanlah subjek. Nah itu ya, jadi guideline-nya. Nah, ini sudah saya siapkan beberapa contoh preposisi dalam bahasa Inggris. Sebenarnya mungkin ada yang lebih dari ada yang di luar ini. Saya cuman rangkum beberapa saja di sini. Sini with, at, from, into, during, including, until, before, to. Ya bisa dibaca sendiri ya. On, by ya. Nah ini kita harus sebaiknya agar dapat mengidentifikasi preposisi dalam bahasa Inggris, mana yang preposisi, mana yang bukan merupakan preposisi, kita harus mengenal preposisi yang ada di sini nih. Nah kalau kita sudah tahu, nah ini ngebantu kita untuk mengidentifikasi oh ini preposisi. Di sebelahnya ada object of preposisi. Makanya kita perlu tahu agar mempermudah dalam mengerjakan soal. Oke ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita pada slide ini kita bahas
contoh soal skill 2 ya. Nah, pada skill 2 soal yang muncul bisa seperti ini ya. Nah, ini nomor 1 coba kita lihat. With his friend, bla bla bla, found the movie theater. Nah, kalau kita analisa ini sudah ada subjeknya. Sudah ada, maksudnya sudah ada verbnya. Oh ya, kita harus ingat lagi skill 1 yang sudah saya ajarkan, bahwa kalimat itu harus memiliki setidaknya 1 subjek dan 1 verb. Dan ini jangan sampai lupa ya. Ini harus diingat selalu. Nah, ini yang perlu kita analisa dulu. Pertama kali ketemu soal structure ini, kita harus identifikasi mana subjeknya, mana verbnya, sudah ada subjeknya belumkah? Nah, ya. Kalau belum ada, berarti kita cari subjek. Kalau belum ada verb, berarti kita cari verb. Nah, di sini sudah ada subjeknya. Sudah ada verbnya. Tapi belum ada subjeknya. With his friend, apakah ini subjek? Bukan. Ini bukan subjek. Walaupun di sini ada noun phrase ya. Ada noun ya, kata benda di sini. Noun phrase lah kita sebut, karena dia noun phrase. Kan ingat, subjek yang bisa jadi subjek kemana ada noun phrase, noun atau pronoun. Nah, walaupun ini noun phrase atau noun phrase, dia tidak bisa jadi subjek karena ada with di sini. With, ingat, kalau kata benda atau pronoun, noun atau pronoun diikuti preposisi, maka itu tidak bisa jadi subjek. Maka ini nggak preposisi ya. Maka ini bukanlah subjeknya. Ini bukan subjeknya ya. Nah, berarti yang kita butuhkan di kata rumpang ini yaitu subjek. Kita cari subjek di pilihan A, B, C, D-nya. Yang A itu has. Has ini merupakan helping auxiliary ya. Dia verb ini dia tergolong verb, jadi bukan subjek. Jadi ini bukan jawaban yang tepat. Ini bukan subjek ya, dia nggak bisa jadi subjek. Has ini tergolong verb ya. Oke, yang B. Oke, kita loncat dulu ke C, pilihan C. Letter ini sama, dia keterangan waktu. Dia keterangan waktu ini ya. Keterangan waktu. Adverb. Nah, kita butuhnya subjek. Adverb kan nggak bisa jadi subjek. Jadi ini salah juga. Nah, when ini konektor ya, penghubung, kata hubung. When. Jadi, dia juga bukan subjek. Dia nggak bisa jadi subjek. When itu bukan subjek ya. Atau dia bukan kata benda. Yang bisa jadi subjek kemarin, ingat, subjek itu ada pronoun atau noun ya, kata benda. Ini bukan pronoun dan bukan noun ya. Ini konektor, penghubung dia. Nah, yang subjek itu adalah B ya. Oke, ini yang benar. He ini tergolong pronoun. Maka jawabannya yang B. Kita lanjut ke nomor 2. In the United States, bla 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 is generally the responsibility of municipal governments. Nah, di sini ada in the United States. Oke, sebelum ke situ, di sini ada subjek ya, ada verb ya. Ini ada verb. Sudah ada verb. Ingat, to be bisa jadi verb. Nah, verbnya sudah ada. Apakah subjeknya sudah ada? Subjeknya belum ada. Subjeknya berarti yang kita cari di sini adalah subjek. Yang kita butuhkan di sini adalah subjek. Nah, in the United States ini bukanlah subjek, walaupun the United States ini adalah noun phrase. Walaupun dia noun phrase, dia tidak bisa jadi subjek karena di sini ada preposisi, maka dia bukan subjek. Nah, kita cari subjek di pilihan jawaban ABCD-nya. Oke, for water treatment. Nah, sama, yang A ini sama dengan in the United States. Dia bukanlah subjek. Kenapa? Walaupun water treatment ini noun phrase, tapi dia diikuti preposisi. Ini preposisi, maka dia tidak bisa jadi subjek. Ingat, subjek tidak boleh diikuti kata depan atau preposisi. Nah, kita loncat ke C dulu. Where water treatment. Nah, di sini
ada where, kata where. Nah, where ini merupakan konektor ya, kata hubung. Nah, biasanya kalau ada kata hubung itu dia terdapat dua verb. Nah, di sini tidak ada verb lagi. Tidak ada verbnya. Verbnya cuma satu. Maka ini bukanlah jawabannya. Water treatment ya, ini bisa jadi, ini subjek ya, betul ini subjek. Tapi kita tidak butuh konektornya. Nah, bisa saja seperti ini, tapi dia harus ada verb satu lagi yang mengikuti. Nah, ini cuma satu verbnya kan, cuma satu. Jadi ini bukan pilihan jawaban yang benar ya. Yang D, in which water treatment, sama ini konektor juga. Kalau kasus soal seperti ini, kalau ada konektor sini dia minta verbnya lagi, harus ada verbnya satu lagi. Ini cuma ada satu verb, berarti walaupun water treatment memang subjek, bisa jadi subjek, tapi ini bukan pilihan tepat ya, karena ada where sama in which-nya ini konektor ya. Nah, yang pilihan jawab yang tepat adalah water treatment, karena ini subjek ya. Nah, ini subjek. Kita butuh hanya subjek, bukan subjek dan konektor, atau konektor dengan subjek. Yang kita butuh hanya subjek ya. D, yang jawabnya benar B. Lanjut ke latihan. Oke, garis bawahi subjeknya sekali, objeknya 2 kali pada kalimat berikut, dan lingkarkan frase prepositionalnya ya. Kita lingkari yang terdapat sebelum verb ya, frase preposisional sebelum verb, dan beri tanda C dan I. Oke, kalau C untuk kalimat benar dan I itu untuk kalimatnya salah. Oke, kita identifikasi dulu. Nomor 1, di sini sudah ada subjeknya. Kalau kita lihat, ini subjek, ini subjek. Nah, yang ini verb. Nah, ingat ya, syarat kalimat lengkap tadi, kalimat utuh itu ada subjek dan verb ya. Ini syarat menjadi satu kalimat ya, complete sentence ya. Ini syarat complete sentence itu ada subjek dan verb. Nah, karena nomor 1 ini sudah ada subjek dan sudah ada verb, maka kita bisa simpulkan bahwa jawab nomor 1 ini correct, benar, correct. Oke. Ya, circle the prepositional verb ya. Ini garis 2 kali ya. Ini verb dia minta garis 2 kali. Oke, prepositional verbnya di circle. Ini prepositional verbnya. Ini ya. Nah ya, kenapa ini prepositional verb? Ini ya preposisinya, ini object of prepositionnya. Object of prepositionnya. Nah, dia di depan verb ini. Yang come before the verb ya. Oke, kita lanjut nomor 2. In the last verb. Oke. Pada kalimat 2 ini, kalau kedua ini kita perhatikan sudah ada verbnya di sini. Untuk ini verb kedua ya. Ini sudah ada verb, ini past form dari take. Nah, namun belum ada subjeknya. Jadi dia nggak ada subjek ya. Ada verb tapi nggak ada subjek. Berarti ini salah ya. Udah kita simpulkan ini kalimat yang salah. Hanya ada subjek. Hanya ada verb. Nah, in the last possible moment before take off, ini bukanlah subjek. Ini bukan subjek. Saya tandai ya, di sini bukan subjek. Namun ini adalah prepositional phrases ya, frasa preposition. Kenapa? In ini merupakan preposisi ya. ini preposisi, before juga preposisi ya. Walaupun the last possible moment itu kata benda, noun phrase, dia tidak bisa jadi subjek. Dia gagal jadi subjek karena ada preposisi ini nggak bisa kita golongkan sebagai subjek. Nah, take off juga walaupun kata benda, dia tidak bisa jadi subjek karena dia diawali before. Nah, ini
yang buatnya. Dia harus berdiri sendiri. Nah, subjek itu harus berdiri sendiri. Nggak bisa diikuti preposisi. Maka ini salah ya, dia nggak ada subjeknya. Lanjut nomor 3. At the neighborhood flower shop, flowers in quantities of dozen. Oke, di sini sudah ada verbnya ya. Can be delivered. Ini verbnya, ini pasif ya. Oke, ini verbnya dan ini subjeknya. Ini subjeknya. Saya tandai. Ini subjeknya. Maka kalau sudah ada subjek dan ada verb, ini kalimat yang benar. Kalimat yang benar. Nah, mana prepositionnya? Prepositional phrase-nya mana? Kita cari prepositional phrase-nya. Prepositional phrase-nya ini half dozen. Ini ya, prepositional phrase-nya. Di sini ada prepositional phrase. Oke, ini prepositional phrase. Frasa preposition. Ini juga ada prepositional phrase ya. In quantities of a dozen. Nih, ini juga nih. Oke. Nah, walaupun saya ingatkan bahwa the neighborhood flower shop ini tidak bisa jadi subjek karena ada at, kena preposisi. Subjek tidak boleh diikuti preposisi. Begitu juga in quantities of a dozen of half dozen. Nah, ini juga nggak bisa jadi subjek karena ada, walaupun dia kata benda, di sini ada kata in. Ini kata depan atau preposisi. Ya, nggak bisa jadi subjek. Yang subjeknya itu flowers. Ini verbnya. Ini benar ya. Kita lanjut ke nomor 4. The progressive reading method at the school. Oke, di sini sudah ada verb ya. Are given. Are given ini verb. Kita tandai. Verb sudah ada. Sekarang kita cari subjeknya. Nah, subjeknya sudah ada juga. Nih, ini subjeknya. Ini subjeknya. Nah, sedangkan yang ini merupakan prepositional phrase ya, yaitu frase prepositionalnya. Nah, ini ada preposisinya, ini object of prepositionnya, dan ini verbnya ya. Ini kalimat yang benar. Ya, kita lanjut ke nomor berikutnya. For the last 3 years. Oke, di sini sudah ada subjeknya ya. Verbnya sudah ada. Verbnya sudah ada. Oke, saya tulis lagi di sini ya, biar jangan lupa syaratnya. Subjek itu ada syaratnya, sentence yang lengkap itu, kalimat yang lengkap itu dia punya subjek dan punya verb. Tak lupa. Ini ya syaratnya ya. Oke, di sini tidak ada subjek. Nah, kita perhatikan ini tidak ada subjek, hanya ada verb. Kan kita harus harus ada subjek dan ada verb, tidak ada subjek di sini. Berarti kita simpulkan bahwa nomor 5 ini salah, incorrect. Terus apa? Terus ini yang for the last 3 years at various hotel in the country, ini tidak bisa jadi subjek. Ingat, ini ada preposisi. Ini juga ada preposisi. Walaupun ini juga ada preposisi nih. Walaupun dia kata benda, ini ya, walaupun itu kata benda, kalau dia di depannya preposisi, maka itu tidak bisa jadi subjek. Nah, kita tandain dulu ya prepositional phrase-nya. Ini prepositional phrase. Inilah prepositional phrase atau frasa prepositionalnya. Ini bukan subjek ya. Ini prepositional phrase. Nomor 6, in the last career. Oke, kita tandai di sini ada verb ya, sudah ada verbnya. Sudah ada verbnya. In the past. Oke. Nah, di sini ini agak mengecoh ya soalnya. Kita harus hati-hati, harus jeli. Sini sudah ada subjek juga. Ini subjeknya. Ini subjek. Nah, kan syaratnya tadi ada subjek, ada verb. Sudah ada subjek, sudah ada verb. Maka ini kalimat yang
correct. Nah, in the last, di sini ada in the last, past, and dan in politics. Ini professional phrase ya. Politics ini walaupun dia kata benda, dia tidak bisa jadi subjek karena di sini sudah ada in kata depan. Maka dia gagal jadi subjek ya. Tidak bisa, ini bukan subjek. Ini bukan subjek, ini bukan subjek. Yang ini juga walaupun dia karena ada preposisi ini, ini walaupun dia kata noun phrase tidak bisa dia jadi subjek. Yang jadi subjek itu ini karir ya, karir itu subjeknya. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Shopping in the downtown area of the city. Oke, di sini kita tandai ya, verbnya sudah ada. Verb sudah ada di sini. Sekarang kita cari subjek. Subjeknya sudah ada juga. Shopping. Ini subjek ya. In the downtown area. Oh, ini subjek juga. Ingat, tidak boleh ada double subjek. Boleh saja subjeknya 2 atau lebih ya. Asal ada konektor pada kalimat atau kata hubung. Kalau kalimat 7 ini, nomor 7 ini tidak ada konektornya, maka yang diminta subjeknya 1 aja. Nah, di sini cuma ada verbnya 1 juga, jadi subjeknya ini double, nggak boleh ekstra subjek ya, boleh asal ada konektor, tapi ini nggak ada konektor, jadi ini kalimat yang salah. Salahnya kenapa? Karena double subjek ya. Kita lanjut ke nomor 8. Di nomor 8 ini ada building. Oke. Ini lanjut ya. Word given ini verb ya. Sudah ada verb di sini. Kita cari subjeknya lagi. Apakah sudah ada subjek di sini? Ada building site, ada carpenter. Oke, ini sudah ada subjek ya. Subjeknya ada di sini. Oke. Nah, kan syaratnya tadi ada subjek, ada verb. Maka ini kalimat yang benar. Nah, kita lihat prepositional phrase-nya. The most experience ini nggak bisa jadi subjek. Nah, ada with-nya, ini prepositional phrase-nya, frase prepositional. Ingat, with ini ada preposisi. Termasuk ke preposisi. Nah, at the building site ini juga, walaupun dia noun phrase, dia nggak bisa karena dia nggak bisa jadi subjek karena ada at. Sini ada kata preposisi. Ini at the building site ini objek dari preposisi at. Jadi ini bukan subjek. Oke, kita lanjut ke nomor 9. For the viewer. Oke, di sini ada verb, sudah ada verb. Sekarang kita cari lagi subjeknya. Adakah subjek? Nah, pada kalimat ini belum ada subjek. Maka ini kalimat yang salah, incorrect ya. Hanya ada verb. Tadi kan syaratnya ada subjek dan verb. Tidak ada subjek di sini, ada verb saja. Took ini verb ya, past form dari take tadi. Nah, for the fever and headache, walaupun the fever and headache ini merupakan noun phrase, ya ini noun phrase, tapi karena dia di depannya ada for, maka dia tidak bisa jadi subjek. Ya, kata benda atau noun phrase atau pronoun yang diikuti oleh preposisi tidak bisa jadi subjek. Oke, ini incorrect. Nomor 10. The report with complete documentation. Ini sudah ada verb ya, was delivered, kita tandai ini verbnya. Nah, ini sudah ada subjeknya juga. Sudah ada subjeknya. Yang ini with complete documentation ini bukan subjek ya. Ini noun phrase. Ini noun phrase. Noun phrase. Complete documentation ini walaupun ini professional phrase ya. Professional phrase. Nah, walaupun complete documentation inilah noun phrase, dia tidak bisa jadi subjek karena ada with. Di sini ada preposisi. Nah, complete documentation ini objeknya dari preposisi with. Jadi dia tidak bisa jadi subjek ya. Yang subjeknya itu adalah the report. Nah,
Kan sudah ada subjek dan sudah ada verb, jadi ini kalimat yang benar. Yap, baiklah. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga dapat bermanfaat. Nantikan video-video berikutnya. Sampai jumpa lagi.